Warga Israel, hari ini kita memperingati salah satu pencapaian terbesar kita dalam perang kemerdekaan, yaitu memulangkan semua sandera kita, baik yang masih hidup maupun yang gugur. Ini adalah tujuan utama, tujuan yang kami pegang teguh sepanjang jalan selama 2 tahun penuh sejak dimulainya perang. Saya telah berjanji kepada keluarga para sandera dan juga kepada kalian, warga Israel, bahwa kami akan memulangkan semuanya tanpa terkecuali. Kami telah berjanji dan kami menepatinya. Saya ingin mengingatkan kalian bahwa ada yang berkata di awal perang, ya, kita harus menerima kenyataan bahwa kita tidak akan bisa memulangkan, bahkan satu sandera hidup pun tidak akan bisa dikembalikan. Saya berpikir berbeda dan bertindak berbeda. Saya percaya bahwa jika kita memberikan tekanan militer yang berat kepada Hamas, dikombinasikan dengan tekanan diplomatik yang kuat, kita pasti bisa memulangkan semua sandera kita. Dan itulah yang persis kami lakukan. Tapi saya juga ingin mengatakan kepada kalian dengan sangat jujur, ini tidaklah mudah. Saya harus menghadapi tekanan yang sangat besar, baik dari dalam negeri maupun dari luar. Tekanan untuk tidak masuk ke Rafah, tekanan untuk tidak menguasai koridor Philadelphia, tekanan untuk tidak bertindak di arena lain, tekanan untuk menghentikan perang dan mundur dari jalur Gaza, sementara Hamas, Hizbullah, rezim Assad, dan Iran semuanya berada di puncak kekuatan mereka. Namun saya dengan tegas menolak semua tekanan tersebut karena satu-satunya pertimbangan saya adalah keamanan Israel. Dan itu berarti mencapai tujuan perang, termasuk pembebasan sandera, menghilangkan ancaman nuklir dan balistik dari Iran yang mengancam keberadaan kita di sini, serta mematahkan poros Iran, di mana Hamas merupakan bagian sentral darinya. Terlepas dari semua tekanan yang telah saya sebutkan, kami terus berjuang di Gaza dan terus berjuang di seluruh wilayah. Hingga Presiden Trump memasuki Gedung Putih, kami telah mengembalikan 158 sandera ke Israel, 117 diantaranya masih hidup. Sebagian dari para sandera dibebaskan melalui operasi heroik yang berani oleh pasukan kita, yang kalian ingat dan kenal, dan kita menundukkan kepala untuk para korban yang gugur. Setelah Presiden Trump memasuki Gedung Putih, kami berhasil memulangkan 49 sandera lagi, baik yang masih hidup maupun yang telah gugur. 10 diantaranya melalui operasi berani tambahan yang dilakukan oleh pasukan kita. Namun tantangan yang paling sulit masih ada, yaitu membawa pulang semua korban penculikan yang tersisa. 20 sandera hidup dan 28 sandera mati. Dan Anda ingat, komentator demi komentator, malam demi malam, hari demi hari, mereka menjelaskan kepada kami, tidak ada cara di bumi ini untuk mengembalikan mereka yang diculik tanpa menyerah pada tuntutan utama Hamas, yaitu agar IDF sepenuhnya keluar dari jalur Gaza, termasuk dari perimeter, termasuk dari koridor Philadelphia, termasuk dari wilayah-wilayah yang dikuasai, beserta segala implikasinya. Di sini pun, saya berpikir berbeda dan bertindak berbeda. Saya tahu bahwa jika kita masuk dengan kekuatan penuh ke benteng terakhir yang tersisa di tangan Hamas, yaitu kota Gaza, dan jika kita menghancurkan semua pusat kekuatannya di sana, Hamas akan ingin menyelamatkan kekuasaannya. Saya juga berpikir demikian, bahwa jika kita menambah tekanan militer besar-besaran kita dengan tekanan politik besar-besaran dari sahabat besar kita, Presiden Trump, kombinasi kekuatan ini akan membuat Hamas mengembalikan semua sandera kita, sementara IDF tetap berada jauh di dalam jalur Gaza dan menguasai semua titik strategis di sana. Dan itulah yang sedang terjadi. Dengan cara ini, kita menjepit Hamas, kita mengepungnya dari segala arah. Menuju tahap-tahap selanjutnya dari rencana di mana Hamas akan dilucuti dari senjatanya dan kemudian dibubarkan. Jika hal ini dapat dicapai dengan cara yang mudah, itu lebih baik. Dan jika tidak, itu akan dicapai dengan cara yang sulit. Saya ingin menyampaikan dengan cara yang paling tegas dan jelas. Siapapun yang mengatakan bahwa kesepakatan sandera ini selalu ada di atas meja, itu sama sekali tidak benar. Hamas tidak pernah setuju untuk membebaskan semua sandera kita, sementara kita tetap berada di dalam Gaza secara mendalam. Hamas hanya setuju untuk melakukan hal itu ketika mereka merasa pedang sudah di leher mereka, dan pedang itu masih ada di leher mereka.
Hamas hanya setuju untuk membebaskan para sandera setelah rencana Trump yang saya setujui bersama Presiden di Washington mengisolasi mereka secara internasional secara belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahap saat ini dari rencana tersebut, kami fokus pada pembebasan para sandera kami. Dan saya harus mengatakan kepada Anda bahwa dalam pertemuan-pertemuan emosional saya dengan keluarga para sandera selama 2 tahun terakhir, saya telah melihat dan kami meneteskan air mata. Tidak bisa dengan cara lain. Hati membutuhkan, hati pun tertuju kepada mereka. Saya berjanji pada mereka, keluarga korban penculikan, aku tidak akan membalas dendam pada siapapun dan aku tidak akan membalas dendam pada siapapun. Sesungguhnya semua yang diculik akan dibawa kepada kami. Dalam beberapa hari ke depan, kami akan hadirkan semuanya. Di samping kegembiraan luar biasa atas kembalinya mereka akan menghadapi tugas berat untuk memulihkan fisik, memulihkan mental, dan seluruh bangsa Israel akan merangkul mereka agar mereka dapat berdiri kembali. Para korban penculikan yang gugur akan kami bawa ke pemakaman Israel. Kami akan berupaya menemukan semuanya secepat mungkin dan kami akan melakukannya sebagai kewajiban suci solidaritas bersama. Warga Israel, pada hari yang penuh emosi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para pejuang pemberani kita di IDF dan di pasukan keamanan. Sejak pecahnya perang, mereka berdiri di garis depan yang berbeda untuk melindungi rumah kita semua. Tanpa pengorbanan luar biasa dari para prajurit kita tidak akan bisa memulangkan para sandera ke rumah. Kami memeluk keluarga para korban yang gugur, keluarga dalam duka yang mendalam. Dan kami mendoakan kesembuhan total bagi para korban perang tercinta kita yang terluka secara fisik maupun batin. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Trump atas kepemimpinan globalnya dan atas upayanya yang tak kenal lelah dalam merumuskan rencana ini untuk memulangkan para sandera kita. Di sini pun, ia kembali membuktikan persahabatan besarnya kepada bangsa kita, kepada negara kita. Saya berterima kasih kepada perwakilan Presiden Trump, Steve Witkoff dan Jared Kushner yang telah bekerja keras untuk mencapai kesepakatan pembebasan para sandera. Dan dari pihak kami, terima kasih yang sangat hangat kepada kepala tim negosiasi kami, Asaf Eldemar, dan seluruh tim negosiasi. Mereka telah melakukan pekerjaan yang penuh dedikasi dan kreatif untuk membawa kita sampai ke titik ini. Warga Israel, 2 tahun lalu, Hari Raya Simchat Torah berubah menjadi Hari Duka Nasional. Simchat Torah kali ini, dengan pertolongan Tuhan, akan menjadi Hari Kebahagiaan Nasional. Kebahagiaan atas kembalinya semua saudara laki-laki dan perempuan kita yang disandera. Nama operasi Shafim Legvulam diambil dari janji kepada Rachel ibu kita dalam kitab Yeremia. Dan anak-anak akan kembali ke perbatasan mereka, dan anak-anak laki-laki serta perempuan akan kembali ke perbatasan mereka. 2 tahun lalu kita keluar dari ketakutan yang mendalam, dan kita melancarkan perang di gerbang melawan musuh-musuh kita. Berkat ketahanan dan keteguhan kalian, warga Israel, kita telah melewati ujian-ujian berat, meraih kemenangan-kemenangan besar, kemenangan yang mengubah wajah Timur Tengah. Namun seperti yang dikatakan oleh Kepala Staf, pertempuran ini masih belum berakhir. Kita masih menghadapi tantangan besar tetapi juga peluang besar. Bersama-sama kita akan menghadapi tantangan, bersama-sama kita akan mewujudkan peluang, bersama-sama kita akan menyelesaikan tugas-tugas kita, dan bersama-sama kita akan memperluas lingkaran perdamaian di sekitar kita. Terima kasih banyak kepada kalian warga yang terhormat. Oke Sobat Waras, jadi saya pagi ini pelayanan di gereja yang kita bantu untuk dibangun. Puji Tuhan, progresnya sudah cor bawah, sudah cor tiang, puji Tuhan, dan akan dilanjutkan. Dan sekalian kita antar berkat seperti program kita untuk mendukung hamba Tuhan di pedesaan. Ini Pak Pendeta, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, ini bukan uang saya, ini uang dari teman-teman di Pavel. Terima kasih, Tuhan memberkati buat YouTuber-YouTuber yang memperhatikan hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Maju terus. Salam. Salam. Thank you.